Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kali ini mau bahas soal jodoh lagi ya. Kenapa sih ngomongin soal jodoh terus dan kenapa jodoh itu aku banyak bahas? Nah, kenapa orang seneng ngomongin jodoh dan kenapa jodoh itu aku bahas itu mungkin di video selanjutnya. Video kali ini mau bahas tentang kalau kita kemudian berusaha untuk mencari relasi atau kemudian mendapatkan jodoh, maka mana yang kira-kira duluan mesti jadi duluan untuk dipertimbangkan ya? Apakah menyamakan visi misi dulu atau cocok atau sreg atau tertarik sama orangnya? Nah, karena kemudian di video yang lalu ada pertanyaan kayak gini ya. Kang Zen izin bertanya katanya, mana yang lebih baik antara menyamakan visi misi dulu, baru orangnya, atau tertarik dulu dengan orangnya, baru kemudian menyamakan visi misi. Kira-kira apa pertimbangan baik buruk dari kedua pola itu? Nah, kalau ternyata ada pola dari situ ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada yang komentar, iya Kang Zen, coba dong bahas ini soalnya sering nemu satu visi, tapi orangnya nggak sreg gitu ya. Dan sama orangnya udah sreg, tapi sebaliknya ya, si visinya kemudian nggak cocok gitu. Terus ada yang komentar di bawahnya nih, ada nah ini seru. Makanya teman-teman di video ini pun teman-teman juga saling berkomentar karena banyak banget masukan, terutama kemarin mohon maaf ternyata di script ada kata kasar karena ini langsung di generate dari AI ya. Jadi supaya dapat teks itu aku langsung generate pakai AI. Jadinya mungkin aku perlu ngedit lebih detail lagi. Waktu kemarin tuh nggak sengaja ada kata-kata kasar yang kemudian masuk. Padahal kalimatnya bukan itu yang aku ucapkan, tapi dia nge-generate teksnya jadi seperti itu ya. Jadi satu kata kasar dalam bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan video ini mungkin insya Allah aku edit lebih detail lagi ya. Nah, teman-teman yang mau komentar, komentar aja ya, karena barangkali ada masukan, ada pendapat, itu pasti aku baca. Insya Allah ini masih aku yang pegang sendiri ya. Belum belum punya tim seadanya dan lain-lain. Ada yang komentar, sama-sama pudar kok katanya dua-duanya. Baik visi misi itu nanti kedepannya akan pudar, dan juga kecocokan, kesregan sama orangnya pun ke depan juga akan memudar. Artinya akan terjadi pergeseran dan distorsi serta disrupsi katanya. Jadi tetap diperjuangkan aja selama masih ingin mempertahankan hubungan. Ya, betul. Komentar ini betul. Tapi aku jadi pengen share atau cerita kemudian beberapa hasil penelitian yang kemudian aku baca ya. Karena ketika kan konseling pernikahan yang aku lakukan tuh dari 2018 tuh udah ribuan lah, dari tahun 2018 ya, bahkan sebelum pandemi. Dan juga kemudian banyak penelitian literatur review dan terutama yang aku publish di 2021, 2022 ya, soal pernikahan itu lumayan banyak ya. Jadi hasil-hasil penelitian lumayan banyak nih, publikasi ada sekitar 4 atau 5. Nah, aku mau share kayak gini teman-teman. Ketika kita dalam upaya ta'aruf, pendekatan, mana yang kemudian jadi prioritas ya. Kalau mau jadi prioritas itu yang mana? Nah, kalau kemudian pilihannya adalah visi dulu, cocok visi misi dulu, atau cocok orangnya dulu. Nah, kalau pilihannya itu sulit menjawabnya karena teman-teman mesti tahu, aku mesti ngejelasin dulu kayak gini nih, bahwa apa yang penting dan prioritas. Jadi kalau mau diurut-urutin yang mana yang duluan, yang pertama harus didahulukan adalah pertama, bukan tentukan visi pribadi, tapi tentukan elevator pitch pribadi. Apa itu elevator pitch? Teman-teman mesti punya kalimat dulu yang mendefinisikan kehidupan atau aktivitas teman-teman sehari-hari. Ya, teman-teman harus punya kalimat yang mencerminkan aktivitas kehidupan teman-teman sehari. Namanya elevator pitch. Kalimatnya kayak gini, teman-teman. Saya adalah orang yang bantu siapa, mendapatkan apa, dengan cara apa. Nah, kalimat itu dulu yang prioritas paling utama ketika nanti mau ta'aruf kayak mau mulai serius, ya itu dulu. Mau di sisi pertumbuhan kayak mau perkembangan karir, kalimat itu dulu yang perlu teman-teman temukan dan cari.
Jadi terlepas nanti visi pernikahannya gimana, misi pernikahannya gimana, sreg apa enggak sama orangnya, jangan dulu ke sana justru. Utamakan, prioritaskan kalimat itu. Aku punya nggak kalimat yang membuat aku bergerak tiap harinya? Membuat aku jadi semangat dan bangkit. Karena itulah kalimat yang mendefinisikan siapa aku. Namanya apa? Elevator pitch. Zian Permana adalah orang yang bantu pemuda untuk apa? Untuk finding the right way to think about things. Nah, ini lagi ngajak teman-teman untuk nemu cara yang tepat untuk mikirin jodoh. Melalui apa? Melalui gini nih, lecturing, melalui ceramah, melalui coaching, kalau ada klien coaching, melalui counseling, ketika ada klien counseling. Nah, itu Zian Permana, itu aku. Kalimat itu dulu yang mestinya teman-teman prioritaskan, fokuskan untuk cari sebelum nanti memfilter jodoh kita, gitu ya. Memfilter calon pasangan kita, bukan jodoh kita. Memfilter calon pasangan kita. Karena udah jadi pasangan, udah otomatis jadi jodoh kan. Nah, maka kemudian kalimat itu yang harus diutamakan dicari. Ya, kalau aku kayak gitu ya. Zian Permana adalah seseorang yang bantu pemuda, anak muda ya, emerging dan establish adulthood untuk kemudian ngajak mereka buat finding the right way, nyari cara yang tepat to think about things, untuk berpikir tentang sesuatu. Nah, ini aku lagi ngajak teman-teman nyari cara yang paling tepat untuk mikirin tentang prioritas utama yang perlu disiapkan ketika memfilter, kan gitu ya. Nah, itu dulu yang diutamakan. Setelah itu gimana? Setelah itu ngapain? Setelah itu kemudian buat peta relasi kita dalam bentuk kayak lapisan bawang atau dalam bentuk lingkaran. Ada lingkaran satu, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Petakan siapa jejaring-jejaring atau relasi-relasi yang mensupport kita, membantu kita untuk mewujudkan kalimat tadi. Itu dulu. Gitu. Ya. Nah, dari situ kemudian kita cari nih, ada nggak nama-nama itu tuh kemudian yang dari nama-nama yang mensupport kita, mana yang kemudian belum nikah, mana yang masih bukan mahram kita. Nah, dari situ, nah kalau pertanyaan, nah ini baru pertanyaannya ke situ. Kira-kira visi misi dulu atau kemudian kira-kira sreg dulu sama orangnya. Kalau boleh milih, kalau disuruh milih dan berurutan, nggak bisa. Karena urutannya adalah tadi dulu elevator pitch, buat peta relasi. Yang ketiga, justru yang dua hal ini tuh bersamaan. Kita cari orang yang bisa kita cari orang di peta relasi yang paling dekat ke diri, ya, makin dekat ke tier 1, ke lingkaran utama. Yang kemudian ketika kita melihat dirinya, itu muncul sakinah. Makanya di Quran itu kan disebutnya litaskunu ilaiha, yang kemudian membawa sakinah. Gak usah cantik, tapi kalau ngelihat tuh membawa ketenangan. Yang kita tuh tidak akan tega berbuat kekasaran, berbuat buruk terhadapnya. Karena apa? Karena dia membuat tenang. Jadi nggak usah cantik atau nggak usah ganteng, tapi kalau melihatnya, bertemu dengannya, atau berinteraksi dengannya, muncul kemudian apa? Rasa ketertarikan dan ketenangan. Sakinah itu rasa tenang, rasa damai, rasa sreg dan cocok ketika bertemu dengannya. Nah, itu yang kemudian jadi pertimbangan mestinya. Ya. Jadi kalau ditanya sama aku urutannya apa, kalau pakai urutan yang mana duluan, kalau pilihannya cuma di dua itu, visi misi atau apa namanya, sreg apa enggak, jawabannya nggak bisa. Dia dilakukan bareng. Karena visi misi itu nanti kita obrolkan yang menyesuaikan sama elevator pitch kita. Jadi visi misi rumah tangga yang dibangun ya harus ada hubungannya sama elevator pitch kita. Jangan sampai ketika membangun rumah tangga, ternyata rumah tangga yang menjadi solusi, visinya adalah rumah tangga kita menjadi solusi atas peternakan dan pertanian. Padahal aku pengen ngajak finding the right way to think. Philosophical banget. Kok ini mah jadi pertambangan dan pertanian, kan nggak nyambung. Nah, makanya ternyata urut-urutannya tuh seperti itu. Jadi elevator pitch itu belum tentu visi pernikahan. Karena nanti si pasangan kita, si calon pun punya bayangan pernikahannya yang bisa kita satukan. Jadi urutannya elevator pitch, buat peta relasi, baru kemudian dua hal itu diulik, dieksplorasi secara apa? Secara simultan, teman-teman. Barengan,
Yang harus sama kuat bobotnya, gak ada yang lebih duluan, gak ada yang lebih prioritas. Maksud aku ke arah situ. Ya, karena teman-teman perlu tahu ada kaidah Imam Syafi'i itu bukan nyari cantik dan ganteng, tapi nyari yang kemudian tadi sakinah, ngasih ketenangan, ngasih ketentraman yang membuat kita kalau melihatnya, kalau berinteraksinya itu kecil dan tipis banget peluang kita untuk kemudian tidak tenang. Ya, kecil banget dan tipis banget peluang kita untuk tidak menyakiti dia. Jadi percuma aku misalkan ya nyari orang yang cantik banget, tapi aku jadi nggak tenang karena bawaannya kemudian cemburu. Teman-teman yang perempuan nyarinya yang ganteng. Ternyata yang ganteng ini bikin teman-teman cemburu, bikin marah, pingin ngerusak wajahnya kalau dia kemudian berbuat yang kita tidak suka. Nah, bukan itu. Poin utamanya justru ke litaskunu ilaiha, yang melihatnya, berinteraksi dengannya, timbul ketenangan, kedamaian, ketentraman. Jadi bukan tentang cantik dan ganteng, tapi yang dipersepsi aku jika aku berinteraksi dan melihatnya physically dan psychologically, berarti aku kemudian mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kecil atau tipis peluangnya untuk melakukan keburukan atau kekerasan kepadanya. Mudah-mudahan ini menjawab ya. Silahkan tanyakan di kolom komentar hal-hal seputar jodoh yang insya Allah mungkin akan aku bahas selanjutnya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut soal psikologi atau kelas-kelas yang membantu teman-teman ngomongin psikologi, yuk follow, jangan lupa @sintesa_wellness. Dan kalau teman-teman pengen tahu mindset membangun keluarga, aku punya buku judulnya Membangun Keluarga. Bisa didapat di Sintesa Wellness juga. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.